Selamat pagi, siswa. Baik, hari ini kita akan mempelajari untuk buku sains halaman 20. Page 20. Traditional and modern ways of processing food. Ya, jadi hari ini adalah hari Jumat, tanggal 17 September 2001. Kita lanjut ke bagian kedua. Write this word in the correct on the diagram of food processing. Ya. Toolnya adalah eating, hatching, canning, cooking, and cooking. Di sini adalah menuliskan kata-kata ya pada diagram pengolahan ikan. Bagaimana cara pengolahan ikan? Yang pertama itu tahap hatching, penangkapan. Oke, untuk bagian B, tahap cooking, memasak. Ya. Untuk bagian C, selanjutnya tahap pengalengan, canning. Bagian D, packing, pengepakan. Next, terakhir adalah shipping. Ini masuk ke daftar konsumennya. Jadi ini adalah proses pengolahan ikan yang ada di industri. Karena dia ada di proses pengawetan. Ya, jadi harus ada tahap-tahap untuk masuk ke pihak konsumen, yaitu kita. Kita untuk mengkonsumsinya, ya, siap dikonsumsi. Kita lanjut, ini saya anggap sudah selesai, hanya menulis proses pengolahan ikannya. 21. Food technology. Okay. Circle the letter of the correct answer. Number 1. Blank 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 is a modern way of processing food. Option D. Canning. Ya, pengalengan merupakan cara modern untuk mengawetkan makanan. Maksudnya. Number 2. Habit is the blank 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 of a plant. Option C. Leaf. Kubis, ya, sayuran ya. Kubis merupakan tumbuhan yang tumbuh dari daun tanaman. Oke. 3. Celery is the blank 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 of a plant. Option C. Leaf. Daun seledri adalah jenis tanaman yang berdaun. Ya, yang berdaun. Oke. 4. Blank 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 food by using the tip of the tongue is the traditional form of food processing. Option C. Drying. Proses pengeringkan makanan, penjemurannya. Nah, ya. Mengeringkan makanan dengan menggunakan sinar matahari. Jadi makanan itu dijemur di bawah terik matahari, contohnya ikan. Proses penjemuran atau pengeringan itu istilahnya ya. Pengeringan makanan dengan menggunakan sinar matahari salah satu bentuk pengolahan makanan tradisional. Ya. Jadi kalau kamu lihat ada ikan asin, nah itu adalah proses penjemuran di bawah terik matahari. Penjemuran istilahnya begitu. Oke, contoh lagi misalnya kerupuk. Nah, kerupuk itu sebelum kita konsumsi, dia itu mengalami proses pengeringan dulu atau penjemuran di bawah teriknya sinar matahari. Oke, jadi masih dalam proses tradisional sekali ya. Is a tradisional. Masih dalam teknologinya masih sangat sederhana ya. Tidak banyak makan biaya.
Ya, kecuali kalau sudah masuk ke industri atau pabrik itu membutuhkan banyak biaya karena kita harus beli mesin-mesin yang canggih supaya semua bisa terorganisir dengan baik. Karena itu jumlahnya sangat banyak, ya. Tidak mungkin menggunakan tenaga manusia, jadi menggunakan tenaga mesin kalau sudah di industri atau di pabrik-pabrik makanan. Oke, nah selanjutnya bagian B, which animals can we eat? Jadi di sini adalah gambar-gambar hewan kira-kira yang bisa kita makan. Ya, ini secara umum. Kira-kira yang bisa kita makan atau kita konsumsi untuk gizi kita, untuk protein kita yang mana saja hewan-hewannya. Kita bisa makan ikan, bebek, ini kerap ya, kepiting. Ini adalah hewan herbivora. Ini makannya daun-daun juga, yaitu unta. Ini sejenis seperti ya sapi, ya dia makannya rumput-rumput juga. Jadi ini boleh kita makan. Nah kalau yang seperti ini tidak bisa ya. Ini yang can eat as food, ya bisa kita makan sebagai cadangan makanan atau pola gizi kita. Oke, itu saja yang untuk bagian D, 21. Lanjut 23. Modern and traditional communication technology. Oke, nah di sini kita memilih kalimat yang benar, ya. Apa itu, Miss? Nah, kita baca dulu ya petunjuknya. You are going to mark sentence that all students work. This is sentence careful. Something very free. Students wrote down what they know about modern and traditional forms of communication technology. Make a tick if the sentence correct. Make a pause if the sentence wrong, ya. Jadi di sini ada kalimat mengenai teknologi komunikasi yang modern dan tradisional. Jika kalimat itu benar, boleh kamu kasih tentang. Jika kalimat itu salah, ya, kamu buat tanda silang. Nah, seperti ini. Oke, untuk option A, when you send an email to someone, you must go to the post office to post it. Ya, ketika kamu mengirim email ke seseorang, teman misalnya, ya, kamu itu wajib pergi kemana? Ke kantor pos. Untuk apa? Untuk memposting. Kita memposting, harusnya mengirim ya. Send ya. Nah, jadi tidak ya, ini tidak benar kalimatnya. Jadi, kamu tulis salah. Nah, bagian B adalah some homes and business still use radio to call other people. Sebagian rumah ya dan bisnis ini masih menggunakan apa? Radio ya untuk menelepon orang lain. Bisa nggak radio itu bisa menelepon orang lain? No, tidak ya. Harusnya smartphone ya. Jadi ini salah kalimatnya. So, C. The post office sends letters by road, ship or email to people in other place. The post office, kantor pos, sends letter. Kantor pos mengirimkan surat melalui apa ini? By road, ship or email. Nah, jadi dia bisa melalui transportasi darat, transportasi air, transportasi udara, ya, to people in other place, ke tempat orang yang dituju. Nah, ini benar ya, tentang you can use any computer or mobile phone to send photos and videos to another person. Kamu bisa menggunakan komputer atau handphone ya untuk apa? To send photos and videos, untuk kirim foto, untuk kirim video. Kemana? Ke orang yang kamu tuju. Contohnya, kamu mau kirim tugas
Nah, ya, kirim foto tugas. Kan bisa dari handphone. Ini sudah canggih, sudah berteknologi handphone kamu. Bisa dari komputer juga bisa kirim foto tugas. Benar nggak? Bisa ya. Most people now use mobile phones to make calls. Ya, kebanyakan orang ya sekarang ini menggunakan ponsel untuk melakukan pemanggilan. Misalnya, saya mau telepon kamu siswanya, bisa. Atau bisa mau menghubungi siswanya juga boleh. Ya, kira-kira ada yang mau dibicarakan mengenai pelajaran seperti itu ya. Jadi menggunakan mobile phone, oke? Atau smartphone ya. Selanjutnya yang terakhir adalah you need a mobile phone or computer with an internet connection to send emails or photos to someone else. Oke, nah kamu membutuhkan komputer, kamu membutuhkan ponsel, jadi harus ada koneksi internet ya supaya kamu bisa berhubung ya, terkoneksi ya, untuk bisa kirim email, untuk kirim foto, untuk kirim video. Jadi intinya harus ada internet begitu. Jadi ini benar ya, kamu kasih tanda tentang. Oke, itu saja. Nah, untuk bagian kedua ini kamu suruh kasih pilihan. Kamu kan sebagai siswa nih. Kira-kira ya di belahan dunia ini ya, coba menurut kamu bagaimana tanggapan kamu? Do you think it's good for children to use mobile phones and computers alone? Menurut kamu, ya, apakah baik bagi anak-anak untuk sering menggunakan komputer atau ponselnya? Nah, ini dalam arti gini loh. Dalam arti menyalahgunakan. Nah, ya, yang teknologi canggih ini menyalahgunakan. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang positif, it's okay. Contoh, belajar daring. Menggunakan apa? Internet. Tapi butuh apa? Komputer. Butuh apa? Handphone. Butuh apa? Notebook. Dan lain sebagainya. Baru kita pakai. Ada saat-saatnya, ada waktu-waktunya. Tapi kalau tidak penting ya, di luar dari kebutuhan jam belajar, cobalah dikurangin. Takutnya kamu tidak fokus dan mengganggu pelajaran. Ini saran saya. Coba dikurangin. Kamu hanya pakai pada saat daring. Atau dipakai pada saat mengirimkan tugas dulu kamu simpan. Di luar dari itu, jangan simpan. Kurangin. Ya, karena kalau berlebihan, tidak tahu waktu, bisa apa? Bisa kamu ketagihan, kamu lupa yang namanya tugas, kamu lupa yang namanya sekolah, gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Kita lanjut ya. 24. Oke, communication technology. Complete the sentence. Use the word communicate, email, letters, mobile, and message. Okay. Baik. A. Today people can communicate with other people in any place in the world. Sekarang ini orang ya masyarakat itu bisa berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, bahkan di seluruh dunia. Mau di kutub, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Indonesia, bisa terhubung atau ada koneksi. Ya, bisa berita pun tahu seluruh dunia. Ya, saat ini, sekarang ini, today people, ya hari ini bahkan pun bisa kita berkomunikasi, mengetahui kabarnya. Oke, bagian B, in the past, people have to travel to talk to other people. Dalam postingan, nah, ya dalam kabar, dalam beranda, dalam postingan ya,
Orang-orang itu harus melakukan perjalanan, ya, untuk berbicara dengan orang lain. Before email, people used to send letters. Jadi sebelum ada email ya, sekarang kan pakai Gmail ya. Nah, email Gmail itu sama ya. Nah, sebelum itu orang-orang pakai apa nih mau kirim surat atau mau kirim sesuatu laporan atau berita? Mereka itu menggunakan surat-surat biasa seperti kantor pos, tulis tangan. Misalnya mau tulis tangan izin sakit ada seperti amplop, ada surat. Nah, jadi suratnya itu dititip sama orang juga perantara kirim ke, misalnya kirim ke saya gitu. Nah, kalau sekarang sudah canggih ya. Nah, bisa dari WhatsApp misalnya. Saya mau permisi hari ini sakit bla 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 bla. Ah, ya, boleh dari Gmail, boleh dari email, boleh dari WhatsApp. Nah, jadi orang bisa kirim pesan atau kirim kabar. Kalau dulu sebelum ini apa yang orang menggunakan? Surat yang tulis tangan. Karena masih tradisional begitu. Ya kirim surat dulu. Sekarang udah canggih ya. Today many people communicate by email. Kalau sekarang ini semua orang berkomunikasi melalui email, Gmail, WhatsApp, Instagram, Twitter, banyak ya bisa terhubung, bisa dilacak. Nah, ya, bisa. Terus sudah canggih communication technology. Okay? Today, most people like to communicate using mobile phones. Jadi saat ini orang menggunakan ponsel untuk komunikasi dari handphone. Ya, handphone itu penting sekarang. Dan untuk komunikasi untuk belajar juga kan. Oke, ini saja. Silakan tulis kembali, dilengkapi ya part B sekarang. Part B. Nah, part B ini saya baca aja soalnya, kamu tinggal tulis pembahasannya ya. Part B. Complete more sentence. Nah, ini ada kata kuncinya atau clue-nya. Email, computer, internet, letters, and post. Jadi jawabannya adalah begini ya. People used to write blank 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 and send them to the blank 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 office to send them. Oke, titik ya. Nah, jadi jawabannya adalah begini. People used to write letters and take them to the post office to send them. Selesai. Lanjutkan. Now, communication is much faster and easier. You can use kamu tulis jawabannya computer. Oke, computer, sorry, ada S-nya ya. Computer that has an internet connection to send electronic message. Ya, we call that electronic message email. Nah, ini yang terakhir jawabannya. Maksudnya adalah orang-orang itu bisa mengirim atau menulis pesan ya, atau surat ya. Nah, dulu namanya surat ya. Orang-orang bisa atau dapat menulis surat dan bawa ke kantor pos ya, untuk dikirim surat tadi. Nah, ya, jadi kita harus ke kantor pos dulu, kirim surat yang kita tulis tadi. Karena kan dulu kan belum ada email, belum ada Gmail, belum ada handphone yang canggih, belum. Masih sangat sederhana. Jadi kita harus pergi dulu ke kantor pos. Tulis tangan, ya, dikirim pakai surat cantik, oke? Nah, kemudian now communication. Nah, untuk sekarang ini ya sudah jarang ya. Sekarang ini komunikasi itu jauh lebih cepat. Nah, ya, jauh lebih cepat dan sangat mudah. Ya,
kamu itu bisa menggunakan komputer kamu, ya. Karena komputer kamu itu memiliki koneksi internet. Jadi secara otomatis langsung terkirim deh pesan elektronik itu. Nah, misalnya, Lauke, hari ini saya tidak bisa Zoom. Alasannya bla 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 panjang kan, kirim kamu ke WA saya. Ya, di menit itu juga langsung terkirim ke saya. Nah, jadi kamu nggak perlu kantor dulu karena kamu sudah punya komputer, sudah punya handphone, tinggal ada internetnya sudah pada kirim semua. Nah, itu juga contoh dari kabar ya. Oke. Nah, kemudian recorded electronic message. Kita bisa menyebutnya itu sebagai sebutan apa? Email. Artinya pesan elektronik begitu ya. Oke, next. Match the questions and answer. Sesuaikan pertanyaan dan jawabannya. Oke. The lines to match the correct answer to each question. Saya minta tolong ya untuk anak-anak, biasakan kalau mau tarik garis seperti ini, gunakan penggaris. Gunakan penggaris. Yang tadi hari ini yang tidak menggunakan penggaris, hapus dulu, ulangin tarik garis ya supaya rapi. Oke. Pertanyaannya adalah, how do people who live in small village communicate with people from far away? Bagaimana ya orang-orang yang tinggal di desa yang kecil itu komunikasinya dengan orang itu yang jaraknya jauh? Bagaimana? Jawabannya adalah B. They communicate by email and mobile phone. Jadi kalau orang itu jaraknya jauh dari kita itu, mereka biasanya menggunakan apa? Email atau telepon atau handphone seluler. Contoh, misalnya kita punya neneknya tinggal di desa, ya jauh dari kota itu jauh, kira-kira ada 10 jam perjalanan. Terus mau nanya kabar kamu, nah caranya bagaimana? Ketik aja nomor handphonenya kan, baru terhubungkan. Nah, seperti itulah teman-teman. Oke, jadi bisa dengar kabar ya. Untuk pertanyaan kedua, where can I post my letter? Where can I post my letter? Di mana saya bisa mengepost surat saya? Nah, ya. Saya mau post surat saya, di mana itu? Jadi jawabannya adalah C. Post it in a post box at the post office. Jadi kamu bisa ngepost di kotak pos. Di mana itu? Di kantor pos terdekat lah, ya. Mau kirim surat ya di kantor pos. Yang terakhir, how can I send a video to my friends? Ya, saya mau kirim video ke teman-teman. Caranya gimana? You can send it by email. Kamu bisa kirim dari email atau email misalnya. Oke, lanjut. 25 transport technology. Ya, ini nama-nama transportasi baik udara, baik di darat, baik di udara, darat, air, ya darat, air, sama udara. Ya, ada 3 ya. Jadi di sini ada labelnya, pilihannya sudah ada. Ya. Kamu cari nama-namanya di sini. Nah, ini sudah saya bahas. Nah, untuk kita mau jawab yang ini, nah ini dia. Kamu tulis nama-nama transportasinya. Kamu lihat dari gambar ini kalau mau tahu. Oke. Ini yang ini namanya apa? Kamu tulis di sini. Nah, oke. Nah, untuk A itu air balon, B itu aeroplane, C itu spaceship, D itu helikopter, C itu train, F tuk-tuk, G motorcycle, H itu bus, E itu car, dan G itu adalah ship. Oke, option A sampai G itu sudah selesai ya. Kamu tinggal tulis salin ya. Oke, yang lengkap, yang rapi,
Saya percaya sama anak kelas 3 ya, sudah besar ya, harus rapi tulisannya dan jelas. Jangan kecil-kecil sekali, jadi kamu baca juga enak. Dah? Oke, jangan salah tulis namanya, nama transportasi, ini gampang sekali, kamu hanya lihat dan cek nama-namanya apakah sudah jelas, ya. Atau saya lihat di sini, di bagian gambar itu sudah saya kasih clue-nya untuk mau jawab. Ini, nah ya, ini sudah ada, boleh kamu lihat sendiri ya. Kita lanjut, 26, halaman 26. Ya, halaman 26. Oke. Nah, di sini kita menulis ke kolom ya, mana dia kelompok transportasi yang di udara, ya, kemudian yang rodanya 4, atau transportasi yang ada di air. Oke. Transport fluid part 2. Where the transport was found page 25. Nah, ya, under the correct heading. Nah, ya, lihat. Jadi itu. It can fly. It can fly. Air balloon, spaceship, aeroplane, helicopter. It has 4 wheels. Yang punya rodanya 4. Bus and car. It travels on water. Yang ada di air, ship, kapal. Oke, sangat mudah ya mengelompokkannya. Nah, selanjutnya yang untuk bagian B. Oke, untuk bagian B adalah the two forms of transport don't belong in the table. Jawabannya apa? Jawabannya adalah train and motorcycle. Ya, 2 transportasi yang tidak termasuk dalam tabel. Tuliskan 2 transportasi yang tidak ada di dalam kolom ini. Oke. Jawabannya adalah train and motorcycle. Sudah? Kita lanjut. Nah, ini dia. Right to transport riddles like this riddle below. Jadi ini adalah ciri-ciri atau identifikasi transportasi. Namanya begini. It has 4 wheels. It cannot fly. It can transport 4 people. What is it? Nah, I know it's car, gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini. It has 3 ciri-ciri transportasi. It has 3 wheels. It cannot move on water. It can fly. What is it? Jawabannya adalah it's an airplane. Nah, ya. Oke. Next, B. It has 2 wheels. It cannot fly. It can transport 2 people. What is it? It's a bicycle. Sangat mudah ya. Kamu hanya menulis ciri-ciri apa dan jawab sendiri. Nanti seperti inilah saya kasih untuk kamu tulis di diri kamu. Ya, silakan ditulis yang lengkap. Lanjut. 27. Sudah. Transport technology. 27. Oke, semuanya diisi. Saya minta tolong semua diisi harus lengkap ya. Transport technology. Ada 4 soal. Oke, circle the letter of the chord answer. Number 1. The invention of the blank 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 makes traveling much easier. Penemu bensin. Nah, Tesla. Penemu bensin ya. Penemuan bensin. Jadi ada orang ilmuwan yang waktu itu pernah menemukan suatu praktikum ya. Jadi ada penemuan bensin sehingga perjalanan jauh itu lebih mudah.
Jadi kalau misalnya transportasi itu kan butuh bensin ya, petrol ya. Jadi kalau nggak ada bahan bakar alias bensin, semua transportasi itu nggak bisa itu bergerak atau berpindah tempat ya. Karena kalau sudah di dalamnya mesin ya, bahan bakar yang bisa membantu kita ya untuk berpindah tempat itu harus menggunakan apa? Iya, bahan bakar yaitu bensin petrol ya. Number 2. Blank 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 is a super fast train that races in France in Japan. Maglev. Ya. Maglev itu adalah mungkin nama kereta api. Nah, ya. Maglev adalah kereta api super cepat. Itu ada di negara Jepang. Pernah lihat nggak? Kalau kamu lihat berita di TV ada seperti ilmu ya, ilmu pelajaran ada di televisi ada. Yang untuk anak-anak ada kereta api tercepat yang super cepat, space dan super space, super space yang super cepatnya ada di negara Jepang. Nah, mereka bisa mendesain transportasi yang canggih sekali. Ya. Number 3, trains move along the railway line. Jadi kereta itu bisa bergerak di sepanjang jalur. Ada jalurnya ya, atau rel ya, kereta api. Jalur atau rel garis ya, di kereta apinya sendiri. Oke, number 4, aeroplane. Fly people from one country to another country. Pesawat terbang itu bisa menerbangkan orang dari satu negara ke negara lain. Oke, D. Complete the sentence. Nah, ini adalah bagian D yang terakhir di halaman 27 ya. Nah, soalnya di number 5. Soal di number 5. Oke. Fellowship needs the energy of the blank to start. Wind energy. Okay, ya. Number 6, modern ships have blank so they can travel anytime. Engine. Okay. Number 7. Burning petrol causes air pollution. Nah, ya, pollution. Pencemaran atau polusi. Jadi kalau bahan bakar bensin bisa dampaknya pencemaran udara. Number 8, bicycles don't need fuel. Sepeda goes, sepeda yang digoes pakai kaki itu dia tidak membutuhkan bahan bakar. Okay, number 9. The first engine were powered by steam. Ya, jadi mesin pertama kali ya digunakan adalah mesin uap atau tenaga uap. Oke, baik, itu saja sampai di sentence sample halaman 27 tolong dilengkapi. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat pagi, tetap semangat. Bye-bye.